Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memaknai setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Keajaiban Natal. Ayat inti Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuberkulosis telah membuat Eleanor Munro 23 tahun sekarat. Dokter telah mencoba segalanya dan sudah putus asa. Suaminya menderita TBC ketika dia kembali dari luar negeri setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka terdeteksi dan diperiksa. Mereka telah menikah dan tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut, sehingga dia terjangkit. Penyakit itu bersarang di tempat yang hampir mustahil untuk diobati, di lobus bawah paru-parunya. Satu-satunya pengobatan adalah rongga TBC ditutup paksa, sehingga tubuh secara alami mempunyai kesempatan untuk menyembuhkannya dengan membiarkan sisi-sisinya tumbuh bersama. Jika seandainya itu berada di lobus atas, tulang rusuk bisa saja diangkat untuk menutupkan lobus itu. Tetapi untuk bagian bawah tubuh membutuhkan tulang rusuk bawah sebagai penyangga. Mereka mempertimbangkan untuk mengeluarkan bagian paru-parunya, tetapi Eleanor terlalu sakit untuk menjalani operasi. Ketika Dr. McDougall memberitahu Eleanor bahwa tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan, dia meminta perjanjian bahwa jika dia masih hidup di malam Natal, dia akan diizinkan pulang. Dokter tersebut berjanji, tetapi hanya karena dia yakin bahwa Eleanor akan mati saat itu. Tetapi ternyata tidak. Jadi dengan peringatan untuk tidak boleh menggendong anaknya dan untuk tetap memakai masker bedah, dia dibawa pulang dengan ambulans. Dia kembali ke rumah sakit pada malam berikutnya, dan kesehatannya terus menurun sampai dia tidak bisa lagi makan sendiri. Tetapi dia menolak untuk mati. Menjelang akhir bulan Februari, berat badannya turun hingga 80 pon ketika komplikasi baru dimulai. Dia menjadi mual dan mulai muntah, bahkan walaupun tanpa makanan di perutnya. Setelah memeriksanya, seorang spesialis bertanya apakah mungkin dia sedang hamil? Mustahil. Bagaimana tubuhnya yang sekarat bisa mengandung? Bagaimana tubuh seperti itu bisa mendukung kehidupan lain? Tetapi hasil tesnya positif. Mengaborsi anak tersebut bukanlah suatu pilihan. Dia sangat lemah sehingga prosedur itu akan membunuhnya. Kemudian hal menakjubkan terjadi. Kondisinya mulai membaik. Pada akhir bulan Maret, suhu tubuhnya turun. Hasil ronsen dada menunjukkan bahwa pertumbuhan rongga TBC terhenti. Diafragmanya terdorong ke atas menempel pada lobus bawah paru-parunya yang sakit untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan anak. Anak itu menyelamatkan ibunya. Apa yang sains tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan melalui keajaiban seorang anak kecil. Mujizat terbesar di atas segalanya terjadi pada kita melalui bayi yang lain, anak Allah. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tegar di dalam Tuhan, karena Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Engkau mampu melakukan keajaiban-keajaiban dalam perjalanan iman kami selanjutnya. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini akan jadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat bagi kami.
karena kami hanya mengandalkan Engkau, dan menerapkan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.